Orang-orang munafik yang pada mulanya seolah-olah mereka ada di barisan perjuangan. Lalu mulailah mereka menghembuskan keraguan-raguan dalam perjuangan. Membungkus suatu tindakan yang fasik dengan suatu tindakan seolah-olah itu kemuliaan. Menarasikan perdamaian antara al-haq dan al-batil. Mencoba memisahkan antara kebenaran dengan kebaikan itu, mencampurnya kemudian dibungkus dalam suatu narasi yang seolah-olah ini kebajikan. Menakut-nakuti para pejuang, menghembuskan keraguan-raguan akan kemenangan, dan terus berusaha menutupi kezaliman. Memang pada hari ini kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, yakni tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh orang munafik, tetapi kita fokus dalam perjuangan, mempercepat perjuangan sebagaimana Rasulullah mempercepat pasukan perang Tabuk hingga sampai menuju Tabuk dan meraih kemenangan yang gemilang. Karena pasukan yang kemudian diperintahkan mempercepat gerakan perjalanan, jadi mereka tidak sempat lagi bergosip. Desas-desus yang diedarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini otomatis hilang. Dan adanya orang-orang yang mengembosi perjuangan, mencari keuntungan dengan menjual perjuangan, ini bukan hanya terjadi di era sekarang, tapi itu juga terjadi di era Nabi. Dan ini adalah bagian dari salah satu musibah. Sebagaimana khotib terangkan di awal, bahwa kita pasti akan diuji dengan berbagai musibah. Waladabluwannakum bisai minal khawf, dan kita pertama kali diuji dengan ketakutan. Ketakutan akan kekalahan, padahal belum mengalami kekalahan. Walju, kelaparan, padahal masih kenyang, masih punya duit di rekening. Takut bulan depan itu bisa enggak, ada duit lagi enggak. Wal anfus, takut bandanya hilang, kehilangan harta, takut dengan kematian. Kehilangan buah-buahan. Tetapi Allah katakan dalam Al-Quran, wabasyiris sobirin, dan kabarkanlah kabar gembira. Alladzina idza asabasu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika ada musibah, termasuk adanya orang-orang yang menjual perjuangan dengan sekerat tulang dunia yang tidak menyangka. Mereka yang berusaha mendistorsi perjuangan dan datang ke pintu-pintu kekuasaan untuk mencari bagian harta yang sedikit, dan kemudian berusaha membelokkan arah perjuangan. Ini juga musibah. Tetapi sekali lagi, orang-orang seperti ini tidak mungkin hadir kecuali juga karena izin Allah. Karena itu, terhadap adanya orang-orang nifak, orang-orang munafik yang menggembosi perjuangan, yang ingin memperjualbelikan perjuangan, cukuplah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan setiap amalan, apapun itu bentuknya, termasuk pengkhianatan kepada perjuangan, tidak memberikan mudarat sedikit pun kecuali kembali kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, konsistensi, keistiqomahan dalam perjuangan itu tidak saja terjadi pada zaman Rasulullah, tetapi kita harus itiba dan kita ambil pelajaran konsistensi itu pada perjuangan hari ini dalam segala hal. Membongkar kepalsuan, membongkar kezaliman, membongkar pengkhianatan. Kita harus punya kekuatan dan keteguhan hati, tetap istiqomah, tidak bergeser meskipun 1 inci, tidak mundur meskipun 1 langkah. Karena ketidakistiqomahan perjuangan itu adalah kemenangan bagi orang-orang zalim. Mereka akan bertepuk tangan, mendeklarasikan kemenangan atas orang-orang yang mampu mereka simpangkan dari jalan perjuangan. Dan sekali lagi, ketakwaan kita memerintahkan kita menjadi orang yang istiqomah, yang teguh pendirian dan tidak menyandarkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjauhi pengkhianatan-pengkhianatan dalam perjuangan yang sudah dikabarkan oleh Nabi dengan ciri-cirinya, yakni orang-orang yang munafik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiquna salasun. Tanda-tanda orang-orang munafik ada 3. Yang pertama dikatakan, kalau dia berkata itu dusta. Idza haddasa kadzdzaba. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah dia khianat. Dan hari ini pengkhianatan itu bukan hanya dilakukan oleh para penguasa. Pengkhianatan atas amanah perjuangan juga dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya pejuang. Tetapi dalam perjalanannya dia terpincing oleh dunia. Membelokkan arah perjuangan untuk mencari harta yang tidak seberapa. Untuk mencari kedudukan yang tidak seberapa. Untuk mencari keselamatan yang sebenarnya asas keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.